Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang tingkatan data. Untuk selanjutnya, materi akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum Komaria dengan NIM 21104111258. A. Data nominal. Data nominal yang juga dikenal sebagai skala nominal adalah jenis data yang digunakan untuk membeli variabel penelitian tanpa memberikan nilai kuantitatif atau apapun. Ini adalah bentuk skala ukuran yang paling sederhana. Data nominal tidak dapat diurutkan dan tidak dapat diukur. Contoh, data nominal dapat diekspresikan dengan kata-kata atau angka. Tetapi meskipun ada arti tabel numerik atau untuk data nominal, seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa kita tidak dapat mengurutkan label secara bermakna atau melakukan operasi aritmatika dengannya. Saya Ainul Dinia, NIM 21104111271. Data ordinal. Data ordinal adalah jenis statistik data kuantitatif di mana variabel ada dalam kategori terurut yang terjadi secara alami. Dalam statistik, sekelompok bilangan ordinal menunjukkan data ordinal dan sekelompok data ordinal direpresentasikan dengan menggunakan skala ordinal. Adapun untuk perbedaan utama antara data nominal dan ordinal adalah data ordinal memiliki urutan kategori, sedangkan nominal tidak. Contoh, dalam penelitian ilmiah sosial berupa variabel, ordinal seringkali menyertakan penilaian tentang opini atau persepsi, atau bisa juga berupa faktor demografis yang dikategorikan ke dalam tingkatan seperti status sosial atau pendapatan. Perkenalkan, nama saya Rosalina Hernanda. Data interval. Data interval adalah jenis data penelitian yang diukur dalam suatu skala di mana setiap titik dalam perhitungan ini ditempatkan pada jarak yang sama. Interval satu sama lain. Data interval adalah salah satu dari dua jenis data diskrit. Adapun khususnya pada pemrosesan data interval biasanya dilakukan secara bertahap, dan data yang diproses dari satu tahap bisa dianggap sebagai data mentah untuk tahap selanjutnya. Data lapangan adalah data mentah yang dikumpulkan di lingkungan in situ yang tidak terkontrol. Data eksperimen adalah data yang dihasilkan dalam konteks penyelidikan ilmiah melalui observasi dan pencatatan. Contoh data interval, skala 1, skala suhu Celcius atau Fahrenheit. Maka susunan data intervalnya 1, 80 derajat selalu lebih tinggi dari 50 derajat dan perbedaan antara kedua suhu ini sama dengan perbedaan antara 70 derajat dan 40 derajat. 2, selain itu nilai 0 berubah-ubah karena nilai suhu negatif memang ada yang menjadikan skala suhu Celcius atau Fahrenheit sebagai contoh klasik skala interval. 3. Skala interval sering dipilih dalam kasus penelitian di mana perbedaan antar variabel adalah mandat yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan skala nominal atau ordinal. Skala interval mengukur perbedaan antara dua variabel, sedangkan dua skala lainnya hanya mampu mengaitkan nilai kualitatif dengan variabel. 4. Nilai mean dan median dalam skala ordinal dapat dievaluasi di dua jenis data atau skala sebelumnya. 5. Data statistik. Skala interval sering digunakan karena nilai numerik hanya dapat diberikan ke variabel, tetapi perhitungan atas dasar nilai tersebut juga dapat dilakukan.
2. Penelitian. Ada situasi dalam penelitian di mana skala sikap dianggap sebagai skala interval. Selain skala suhu, waktu juga merupakan contoh yang sangat umum dari skala interval karena nilainya sudah ditetapkan konstan dan terukur. Tahun dan waktu kalender juga termasuk dalam kategori skala pengukuran. Pengukuran ini, skala Likert, Net Prometer Score, skala diferensial semantik. Tabel matriks bipolar merupakan beberapa contoh skala interval yang paling banyak digunakan. Nama saya Muhammad Aditya Firmansyah, NIM saya 21104112278. Ini saya akan menjelaskan tentang rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai semua sifat skala interval ditambah satu sifat lain, yaitu memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang ditujukan kepada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, mempunyai jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio menggunakan titik baku mutlak atau titik nol mutlak. Angka pada skala rasio menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Sedangkan besar satu satuan ukur ditetapkan dengan suatu janjian tertentu. Pada skala rasio, jarak dan waktu pengukuran mempunyai titik nol yang sejati, dan rasio antara dua titik skala tidak tergantung pada unit pengukuran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.